Baik, anak-anak sekalian, hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali pada hari ini kita akan melanjutkan materi ataupun pelajaran kita tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentunya. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi yang kita rencanakan hari ini, ada kira-kira yang masih ingat materi yang semalam? Silakan. Ya, silakan. Lima. Surah di ayat Yunus 40-41 dan Al-Maidah 32 beserta dengan terjemahannya. Oke, baik. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 59 dan juga Quran surah At-Taubah ayat 105 ya. 105. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita absen terlebih dahulu. Adi Chandra, Ferry Sandria Sitorus, Irfan Hidayat, Irwan Hasibuan, M. Rizky Febriansah, Muhammad Arman Harahap, Muhammad Rafi. Oke, baik. Materi kita lanjutkan ya. Jadi tadi di awal Bapak sudah menjelaskan bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Maidah ayat 48, surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah At-Taubah ayat 105. Silakan diperhatikan pada slide di depan ya. Kita perhatikan pada slide depan. Nah, yang harus kita pahami ya seperti biasanya di setiap pembelajaran bahwa kita harus memahami tujuan pembelajaran. Apa sebenarnya yang harus kita dapat atau kita peroleh dari pembelajaran kali ini? Ada beberapa hal ya, Yang pertama, untuk pertemuan ini adalah terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bersikap taat aturan dan tanggung jawab. Kemudian membaca Quran surah An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48, kemudian At-Taubah ayat 159. Dan yang selanjutnya adalah menjelaskan maknanya ya. Menjelaskan makna dari masing-masing ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah mendemonstrasikan hafalan. Ya, nanti di kesempatan berikutnya Bapak akan suruh menghafal ya, ayatnya, kemudian kita tampilkan satu persatu seperti biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan contoh perilaku taat kompetitif. Nah, itu yang menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya tentang materi ini, mari kita perhatikan bersama pada slide berikut ini, ya. Sebagai judul besarnya adalah membangun bangsa melalui perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Oke, jadi kalaupun tadi sudah kita menjelaskan bahwa ada tujuan pembelajaran, yang selanjutnya kita harus memahami peta konsep. Silahkan perhatikan pada slide-nya. Ya, ada beberapa peta konsep. Yang pertama adalah taat kepada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan, kemudian etos kerja. Nah, yang menjadi acuan selanjutnya adalah menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi dalam etos kerja dengan doktrin agama. Kemudian yang terakhir ini terbiasa berperilaku taat aturan, kompetisi dan juga etos kerja. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya untuk lebih menguasai materi ini seperti yang kita jelaskan pada peta konsep tadi, kita akan bagi LKS atau LKPD-nya. Ya, nanti kita buat sesi diskusinya. Silakan diperhatikan ada LKPD masing-masing. Silakan bergabung dengan teman yang di samping. Perhatikan instruksi di LKPD ya. Kemudian silakan bergabung dengan teman yang di samping. Diskusikan apa yang menjadi permasalahan di LKPD-nya. Oke, silakan.
Dibawa saja bangkunya, enggak apa-apa. Dibawa aja bangkunya. Silakan bergabung. Oke, baik. Sekarang waktu diskusinya selesai. Sekarang kita akan persilahkan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari mana? Silakan. Oke, baik. Muhammad Sawal, silakan. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Oke, tepuk tangan. Baik, kelompok selanjutnya siapa? Oke, Ferry, silakan. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang menggunakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran. Oke, cukup. Baik, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok mana? Oke, Bima, silakan. Dan makalah berjalalah kamu maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat perjalananmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Oke, cukup. Cukup. Oke, hapus sekali lagi. Oke, anak-anak sekalian, kalau tadi kita sudah berdiskusi tentang materi taat kepada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan, dan juga pada etos kerja. Nah, untuk lebih memahami, untuk lebih memahami materi ini, maka kita perhatikan bersama pada slide di depan ini. Yang pertama yang menjadi fokus pembahasan kita adalah pengertian taat kepada aturan. Nah, kata taat kepada aturan di sini ada tiga hal yang menjadi acuan. Yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Artinya aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah itu kita wajib tunduk kepadanya. Kemudian yang kedua adalah tunduk kepada pemerintah atau mentaati pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah tidak berperilaku curang atau setia. Kemudian pengertian taat pada aturan ini juga bisa kita artikan dengan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Kemudian selanjutnya sikap tunduk taat kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dan juga para pemimpin. Oke, jadi pengertian taat itu sangat luas artinya, mulai dari mentaati kepada Allah, kepada Nabi, kemudian kepada pemimpin, bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Oke, anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan pada pembelajaran kali ini tentang taat kepada aturan adalah yang pertama, hikmah dari taat kepada aturan itu adalah mendapatkan keutamaan pahala, kemudian tidak banyak waktu yang terbuang, kemudian yang ketiga dimudahkan segala urusan. Orang yang taat kepada aturan itu akan dimudahkan segala urusan, kemudian kehidupan lebih terarah dan tertata, dan yang terakhir adalah pikiran lebih tenang, tumbuh, dan sifat dari tanggung jawab. Demikian yang menjadi kesimpulan kita pada pembahasan kita kali ini tentang taat kepada aturan. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aplaus untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.